Baik, jumpa lagi bersama dengan saya. Dan kali ini saya akan menyampaikan lagi lanjutan pembahasan tentang buah roh. Sekarang pada poin yang ketujuh, yaitu kesetiaan. Ayatnya masih tetap dari Galatia 5 ayat yang ke-22. Apa yang dimaksud dengan kesetiaan? Saudara, kata kesetiaan di dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah pistis. Pistis adalah kejujuran atau integritas dalam tindakan, komitmen, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Itulah arti dari kata pistis itu. Karakter kesetiaan mengarahkan kita kepada Allah yang Maha Tahu dan Maha Melihat. Dia adalah Allah yang setia dan yang terus mengamati dan mengawasi kehidupan kita. Jadi ini hal yang harus kita pahami ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang setia, maka dalam kesetiaannya Dia senantiasa mengawasi kita. Tapi bukan hanya mengawasi seperti seorang penjaga yang begitu menakutkan gitu ya, tapi memberikan perhatian. Alkitab berkata bahwa Tuhan kita tetap setia, bahkan sekalipun kita tidak setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Tapi itu tidak mau memberikan kita sebuah pemahaman yang keliru. Wah, kalau begitu saya bisa tidak setia karena Allah tetap setia. Bukan itu yang dimaksud. Artinya bahwa kesetiaan Allah itu tidak bergantung kepada kesetiaan kita. Dalam Wahyu 19 ayat 11, Tuhan Yesus disebut sebagai yang setia dan yang benar. Jadi siapa yang setia? Yesus disebut sebagai yang setia dan yang benar. Masalah kesetiaan adalah masalah yang rentan bagi manusia. Kenapa? Karena dosa sudah membuat manusia begitu mudah untuk berubah setia. Hari ini bisa berjanji setia, besok sudah mengingkari, tapi kadang tidak tunggu besok. Hari ini juga dia sudah berubah setia. Bahkan, saudara-saudara, orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah mengaku percaya, bahkan juga sudah berjanji kepada Tuhan, kadang juga berjanji kepada pasangan, berjanji kepada seseorang, akhirnya juga bisa berubah setia. Seorang istri bisa berubah setia terhadap suaminya. Demikian juga sebaliknya. Suami berubah setia, tidak lagi mengasihi istrinya. Padahal sudah berjanji setia ketika di dalam pernikahan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perceraian. Ada juga yang sudah bekerja sama dalam visi yang sama, tapi tidak usah heran, akhirnya berpisah dengan berbagai alasan ini dan itu. Ya, gereja juga mengalami perpecahan. Ada orang yang sudah menjadi Kristen berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah melayani. Bisa juga akhirnya berpindah keyakinan, berpindah agama. Itu adalah realita. Maka ketidaksetiaan merupakan problema di dalam kehidupan umat manusia. Sebaliknya, kesetiaan merupakan unsur penting di dalam relasi manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, tapi juga dengan lembaga tertentu dan sebagainya. Kesetiaan inilah yang membangkitkan kepercayaan di dalam sebuah relasi. Jadi dengan demikian kesetiaan haruslah dihubungkan dengan iman. Dalam bahasa Inggris sebenarnya kesetiaan itu disebut dengan faithfulness. Jadi di sana ada unsur faith atau unsur iman. Artinya bahwa orang-orang yang beriman diharapkan juga memiliki kesetiaan. Atau sebaliknya, orang yang setia adalah orang-orang yang beriman. Begitu ya, saudara-saudara. Ada beberapa prinsip kesetiaan. Pertama, kesetiaan berarti sesuai dengan aslinya. Ini tidak dibuat-buat ya. Seorang pembawa pesan yang sama atau persis dengan pesan yang disampaikan oleh pengutus, itu disebut sebagai orang yang setia. Nah, orang Kristen yang setia adalah mereka yang melakukan segala sesuatu yang firman Tuhan katakan. Jikalau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, berarti tidak setia. Tetapi yang terjadi dia adalah seorang pendusta atau munafik. Itu yang pertama. Kedua, kesetiaan berarti menjalankan
segala sesuatu dengan komitmen, kesepakatan atau perjanjian bersama. Komitmen setia akan diuji oleh berbagai hal. Ya, bisa karena salah tanggap, ada penderitaan, kesesakan, dan pergumulan tertentu. Tetapi kalau ada komitmen, maka tentu ya akhirnya akan menghasilkan kesetiaan. Ketiga, bahwa kesetiaan itu berkaitan dengan ketekunan. Tekun berarti melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh, tapi bukan hanya sungguh-sungguh, tetapi juga konsisten atau terus-menerus tanpa berubah sedikit pun. Nah, satu hal yang menarik, saudara-saudara, bahwa ketika Kristus datang kembali, maka salah satu karakter yang dipuji adalah kesetiaan. Ingat di dalam Matius 25 ya, di sana ada perumpamaan tentang talenta. Ketika dia datang kembali, dia berkata, "Hai engkau hambaku yang baik dan setia." Jadi perhatikan di sana ada kata setia. Di mata Tuhan, kesetiaan adalah hal yang sedemikian penting. Nah, itu sebabnya Tuhan sangat murka kepada umatnya yang tidak setia, seperti bangsa Israel dahulu. Karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar dan juga berupaya supaya kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada sesama, pada pasangan, atau kepada siapapun di mana kita sudah berjanji. Kiranya Tuhan mendapati kita tetap setia sebagai umatnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Shalom.